Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know 2017 pasal 1 angka 1 UU itu memuat tentang pengertian pemilu. Pemilihan umum yang selanjutnya disebut sebagai pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian bunyi pasal tersebut. Sederhananya, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpinnya sesuai dengan asas yang berlaku. Pemilu menjadi salah satu sarana perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar sebagai penjelasan umum UU Pemilu. Makna dari kedaulatan berada di tangan rakyat, yaitu membawa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih masyarakat serta memilih wakil rakyat untuk mengawali jalan pemerintah. Melanjutkan materi dari Saudara Fatur. Pelaksanaan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah bagi sebagian masyarakat diidentikan dengan pesta demokrasi yang merupakan sarana perwujudan kehendak atau keinginan yang memiliki kedaulatan sepenuhnya dan dilaksanakan oleh rakyat secara langsung guna memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten atau kota, serta pada tahapan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai wujud partisipasi masyarakat pada pesta demokrasi, pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, maka masyarakat wajib memahami terlebih dahulu yang disebut dengan pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif yaitu suatu kegiatan yang dilaksanakan secara sukarela, baik yang dilakukan secara perseorangan ataupun individu, maupun yang dilaksanakan oleh lembaga yang dibentuk sebagai pemantau lembaga, sebagai pemantau dengan maksud dan tujuan yang sama, yaitu untuk memastikan penyelenggaraan tahapan pemilu atau pemilihan kepala daerah telah berlangsung sebagai asas pemilu, yaitu luber, jurdil telah terlaksana sebagaimana maksud dan tujuan yang dicita-citakan dalam pelaksanaan pesta demokrasi tersebut, baik pada saat tahapan proses yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah, peserta pemilu atau pilkada, partai politik, tim sukses atau pemenangan, relawan, maupun masyarakat sejauh mana telah dilaksanakan. Tentunya masyarakat di wilayah tersebut yang melaksanakan serta dapat menilai secara langsung dalam hal tingkat keberhasilan pelaksanaan pesta demokrasi tersebut tentunya dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan oleh semua pihak penyelenggara serta stakeholder yang terkait. Salah satu barometer atau tolak ukurnya meningkatnya partisipasi masyarakat di suatu daerah untuk datang ke tempat pemungutan suara. Saya akan melanjutkan materi dari Sri Angel. Demokrasi sendiri dapat juga diartikan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dari hal tersebut di atas, maka betapa pentingnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan setiap peserta demokrasi yang dilaksanakan secara langsung guna menentukan tingkat keberhasilan atau keberlangsungan pelaksanaan peserta demokrasi secara konstitusional. Untuk itu perlu ditumbuhkan
kembangan jiwa dan semangat sukarela dalam melaksanakan pengawasan partisipatif. Tentu kita menyadari secara bersama-sama dalam hal pelaksanaan tugas pengawasan pada tahapan peserta demokrasi, baik di saat tahapan pemilihan umum, dalam kurung pemilu, maupun pemilihan dalam kurung pilkada, yang mana tanggung jawab bukan hanya semata-mata diserahkan kepada penyelenggara pemilu atau pemiluan, yang dalam hal ini KPU beserta jajarannya, Bawaslu beserta jajaran, dan DKPP. Justru masyarakat hendaknya terbentuk hati dan pikirannya untuk secara bersama-sama dengan sukarela mengawal dan mengawasi seluruh tahapan, mulai awal hingga akhir pelaksanaan peserta demokrasi rakyat, agar dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang dipilih secara konstitusi, mendapat legitimasi masyarakat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh setiap pasangan calon melalui visi dan misi saat pelaksanaan tahapan kampanye, yang tentunya siapapun pemimpin yang terpilih pentingnya harus dapat mewujudkan sebagai bentuk janji yang dapat diucapkan dan disampaikan kepada masyarakat sebagai wujud pimpinan yang benar-benar amanah. Saya akan meneruskan materi dari Saudara Perdi. Setidaknya beberapa hal penting yang akan dicapai pada pelaksanaan pesta demokrasi, pemilihan umum, pemilu atau pemilihan sebagai berikut. 1. Memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menggunakan hak politiknya. 2. Terjadinya pergantian kepemimpinan secara konstitusional secara aman dan damai. 3. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas taraf hidup masyarakat. 4. Mempertahankan kedaulatan rakyat dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, agar dapat mewujudkan pengawasan partisipatif yang diadakan oleh masyarakat, maka diperlukan tumbuhnya kesadaran yang tinggi, jiwa dan semangat nasionalisme dalam menegakkan dan mengawal demokrasi di masyarakat. Dengan tumbuhnya kesadaran yang tinggi, maka akan terwujud dan mengakar sebagaimana yang disebut pengawasan partisipatif masyarakat secara sukarela, dengan maksud dan tujuan menyadari pemilihan umum atau pemilu bukan untuk kepentingan sesaat, dan partisipasi bukan hanya sesudah menyobloskan, tetapi bagaimana mengawal suara yang telah diberikan agar tidak disalahgunakan, dan sebagai bentuk antusias masyarakat pemilihan. Masyarakat tersebut sangat menentukan, dan wujud pelaksanaan kedaulatan dilaksanakan sepenuhnya oleh rakyat demi terwujudnya cita-cita masa depan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Dalam peningkatan pengawasan partisipatif, masyarakat tidak dapat diartikan hanya sebatas melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses tahap pemilihan umum. Tentunya lebih dari itu yang diharapkan oleh penyelenggara, yaitu tumbuhnya angka partisipasi masyarakat terus mengalami peningkatan dari pemilu ke pemilu dan dari pemilihan ke pemilihan. Namun yang sangat disayangkan, tingkat independensi masyarakat pada umumnya cenderung masih rendah dalam melaporkan jika terjadi pelanggaran. Terlebih, upaya melaporkan masih dikendalikan oleh peserta pemilu atau pemilihan. Materi selanjutnya saya serahkan ke Saudara Rizka. Hal yang dianggap penting yaitu membangun dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk turut terlibat secara sukarela melakukan tugas pengawasan dalam penyelenggaraan pemilihan umum pemilih serentak 2024 mendatang. Maka dalam hal ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Berua terus berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada seluruh masyarakat terkait tentang hak dan kewajiban warga negara dalam pelaksanaan pesta demokrasi rakyat, baik pada saat pemilihan umum yang dilaksanakan secara serentak mendatang, dengan tetapi mematuhi ketentuan aturan protokol kesehatan COVID-19 tentunya.
agar terwujudnya tingkat pengetahuan masyarakat pemilih pada pelaksanaan pesta demokrasi, pemilih umum, pemilu atau pemilihan yang dilaksanakan sebagai asas pemilu oleh masyarakat secara cerdas dalam membentuk hak pilihannya, serta tingginya pengetahuan dalam pelaksanaan ketentuan aturan atau regulasi dalam pelaksanaan kedaulatan demokrasi rakyat. Oleh karenanya, pemilu menjadi perwujudan kedaulatan rakyat karena pemilu rakyat diberi keseluruhan untuk memilih pemimpin yang nantinya akan menjelaskan fungsi pengawasan, menjalurkan aspirasi politik, membuat undang-undang, serta merumuskan agama, pendapat, dan belajar guna membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut. Lanjutkan pemaparan materi dari Saudara Rizka. Asas-asas pemilu. Sebagaimana pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pemilu memiliki 6 asas penting, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penjabarannya sebagai berikut. 1. Langsung. Masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung dalam pemilu sesuai dengan keinginan sendiri tanpa perantara. 2. Umum. Pemilu berlaku untuk semua warga negara yang memenuhi syarat. Pemilu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, dan lainnya. 3. Bebas. Seluruh warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih pada pemilu bebas menentukan siapa saja yang akan dipilih untuk membawa aspirasinya tanpa tekanan. 4. Rahasia. Dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan. Pemilih memberikan suara pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun. 5. Jujur. Semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan bersikap jujur sesuai peraturan yang berlaku. 6. Adil. Dalam penyelenggaraan pemilu, baik pemilih dan peserta dapat mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan dari pihak manapun. Prinsip-prinsip pemilu. Kemudian pada pasal 3 undang-undang yang sama dikatakan penyelenggaraan pemilu harus memenuhi 11 prinsip yang meliputi 1. Mandiri, 2. Jujur, 3. Adil, 4. Berkepastian hukum, 5. Tertib, 6. Terbuka, 7. Proporsional, 8. Profesional, 9. Akuntabel, 10. Efektif, dan yang ke-11 efisien. Selanjutnya tujuan pemilu. Sementara tujuan penyelenggaraan pemilu termaktub dalam pasal 4 yaitu 1. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, 2. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, 3. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu, 4. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu, dan yang terakhir, kelima, mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Adapun pakar ilmu politik pernah mengungkapkan pemilu pada dasarnya memiliki 4 fungsi, yakni membentuk legitimasi penguasa dan pemerintah, membentuk perwakilan politik rakyat, sirkulasi elit penguasa, dan pendidikan politik. Oleh karenanya disimpulkan bahwa pemilu bertujuan untuk memungkinkan terjadinya peralihan pemerintah secara aman dan tertib, 2. Melaksanakan kedaulatan rakyat, 3. Melaksanakan hak-hak asasi warga negara. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Saudara Fikram. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Nahda. Penyelenggara pemilu di Indonesia, pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengacu UU Nomor 7 Tahun 2017. KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Peserta pemilu merupakan partai politik untuk pemilu anggota DPR provinsi, anggota DPR kabupaten atau kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Sementara pemilu dalam pemilu merupakan warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin. Demokrasi di Indonesia berdasarkan ideologi Pancasila. Oleh karena itu, kebebasan berserikat dan berkumpul, mengekspresikan gagasan dan keinginan harus disertai dengan kesadaran tanggung jawab kepada Tuhan dan memperhatikan harkat dan martabat sesama manusia seperti dirinya sendiri. Model pemilihan kepala daerah langsung dan tidak langsung masing-masing mempunyai keunggulan dan kelemahan tersendiri. Sepanjang masa Orde Baru, kita telah mempraktekkan demokrasi tidak langsung. Namun,
Tetap saja tujuan bernegara seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang belum terwujud secara nyata. Tuntutan reformasi menghendaki rakyat dilibatkan secara langsung dalam pemilihan pemimpinnya, dan hal ini baru terlaksana sejak bulan Juni tahun 2005 yang lalu. Walaupun kita juga belum melihat perubahan secara signifikan pada kehidupan masyarakat secara keseluruhan, tapi minimal rakyat secara keseluruhan dapat menikmati pesta demokrasi dan memilih pemimpin mereka secara langsung. Dan pesta itu bukan hanya dinikmati oleh sebagian kecil oleh orang yang duduk di parlemen. Sekian dari saya. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari materi kami. Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian bunyi pasal tersebut. Sederhananya, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpinnya sesuai dengan asas yang berlaku. Pelaksanaan pemilihan umum maupun pilkada bagi sebagian masyarakat diidentikan dengan pesta demokrasi yang merupakan sarana perwujudan kehendak atau keinginan yang memiliki kedaulatan sepenuhnya dan dilaksanakan oleh rakyat secara langsung guna memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten kota, serta pada tahapan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setidaknya beberapa hal penting yang akan dicapai pada pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan umum pemilihan sebagai berikut. 1. Memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menggunakan hak politiknya. 2. Terjadinya pergantian kepemimpinan secara konstitusional, secara aman dan damai. 3. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas taraf hidup masyarakat. 4. Mempertahankan kedaulatan rakyat dan republik dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pemilu memiliki 6 asas penting, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Disimpulkan bahwa pemilu bertujuan untuk 1. Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib. 2. Melaksanakan kedaulatan rakyat. 3. Melaksanakan hak-hak asasi warga negara. Sekian. Make it clap, I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know